lagi dengan aku Iqbal di podcast Talk by Fat Picture. Dan hari ini aku bersama dengan Tokyen. Halo. Oke, kali ini kita gak bahas hal-hal yang teoritis atau something. Jadi kita itu kita lagi ngadain giveaway di mana tentang pengalaman kita kehilangan Anabul, di mana para parent tuh banyak banget yang komen di postingan ini. Postingannya aku kasih taruh di atas, di mana cerita pengalaman mereka gimana kepergian Anabul atau anak kesayangan mereka pergi dari mereka untuk selamanya. Jadi hari ini spesial ya. Iya, hari ini kita spesial. santai-santai aja. Ya, kita baca-baca komen aja. Jadi kita bacain komen-komen orang yang siapa tahu relate sama kalian juga. Kalau sama kita sih pasti relate ya. Iya, pasti. Kita kehilangan Anabul yang kita sayang gitu. Jadi kita bakal ceritain yang pertama. Ini aku taruh di atas, jadi teman-teman bisa langsung baca juga. Jadi dimulai dari Kak Sarah dengan kucingnya namanya Dipo di tahun 2021. Berarti 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi Anabulnya itu habis sakit dan ternyata didiagnosa terkena flu. Ya. Dan kebetulan juga si Kak Sarah ini sedang mengalami beberapa musibah. Salah satunya adalah barusan resign. Dan itu sangat ngena banget sih di kita. Jadi Kak Sarah ini cerita gimana Kak Sarah ini struggle membelikan kayak obat-obatan. Betul. Dengan kondisi yang emang waktu itu Kak Sarah ini lagi kurang tidak bisa memberikan yang terbaik. Itu relate banget ke kita karena kayak dulu waktu aku sama Goel dulu tuh pada saat itu aku juga merasakan helplessness yang sama gitu. Jadi kayak aku merasakan ketidakmampuan yang sama karena pada saat itu juga barusan lulus, belum punya kerjaan ya kita ya namanya dokter. Ya dokter tetap jadi dokter, cuman kan ya namanya barusan lulus pasti harus masih cari nama lah, betul. Masih belum punya apa-apa, tabungan juga benar-benar tipis dan itu pada saat itu Goel tuh harus berobat gitu. Dan itu tuh berat banget buat kita karena kita emang mau ngasih yang terbaik. Iya, benar. Kita pasti mau ngasih yang terbaik untuk Anabul kita. Kayak gitu. si Kak Sarah ini kan juga pasti mau ngasihnya juga yang terbaik. Betul. Cuman kurang dari dana dan kemampuan kita pada saat itu tuh juga sangat amat berpengaruh gitu. Betul. Terus yang lebih sedihnya lagi tuh yang kata kamu apa tadi Bal yang dia bilang? Dia sampai akhirnya mau nggak mau harus dirawat inap sendiri di rumah secara mandiri. Jadi bukan rawat inap dong, rawat jalan. Iya, rawat jalan tuh. Jadi dibawa pulang gitu kan betul. sama dia karena nggak bisa dititipkan. Betul. Terus yang lebih nyakitin tuh sebenarnya omongan tetangga sih. Benar. Jadi gimana tuh tetangganya? Jadi tetangganya bilang kalau kan dia kan otomatis kan dibawa pulang kan dalam keadaan si Anabulnya itu terinfus gitu kan. Iya. Dan tetangganya itu bilang kayak ngapain sih kamu sampai harus bawa itu ke klinik gitu. Kalau misalnya waktunya meninggal ya udah meninggal gitu loh. Itu kan bikin sakit hati kita juga ya. Kita udah struggle gimana caranya kasih yang terbaik buat Anabul tapi tetangga bilang kayak gitu. Bener. Jadi memang ini omongan orang tuh bisa sangat amat mempengaruhi kita. Apalagi pada saat kita tuh lagi mengalami masalah ya, lagi kalut-kalutnya gitu ya. Untungnya Kak Sarah ini tetap berusaha yang terbaik buat si Dipo gitu. Meskipun omongan tetangga gini. Dulu kayak pas itu juga aku juga pernah gitu loh ngerasain gitu. Aku dikatain ini sama keluarga tapi ya, sama orang lebih dekat lagi. Jadi dia itu malah bilangnya, "Ih ngapain sih kucing kok kamu bawa ke dokter bolak-balik kayak gitu." Waktu itu kan
karena kucingku sendiri aku nggak bisa ngobatin ya, Hmm. maksudnya ya bisa sebenarnya sebagai dokter bisa, cuman nggak tega hati ini Iya, kayak iya, ya iya. kan Yang kayak lihat misalnya ibaratnya kayak anak gitu bener sakit gitu kita nggak tega mau. kayak mau kayak seorang dokter manusia berusaha ngobatin keluarganya sendiri Iya, itu kan nggak bisa betul, ya, betul, harus betul, dibawa ke rekanannya dia betul, tuh supaya dia bisa lebih objektif gitu betul, kan. Nah saat itu tuh aku juga ngerasain kayak dikatain tuh kayak ih kamu tahu apa sih ini betul, anakku betul, gitu, betul, ini betul. ini anakku yang aku sayang kok kamu berani sih ngata-ngatain gitu. Hmm. Dan itu kalau inget tuh bisa sakit hati lagi gitu loh, Hmm. pasti sakit hati tuh Karena gitu. pandangan orang yang punya anabul sama enggak itu pasti beda. Bener, Beda banget, beda banget. pandangan orang sama orang yang punya nganggep anabul sebagai keluarga itu tuh beda gitu, Betul, betul, nggak betul, kayak ini. betul. Dan eh, waktu itu sih alhamdulillahnya ceritanya si Dipo ini pas saat itu sembuh ya, Sembuh, iya, sembuh iya, dan sembuh. aku kayak baca ceritanya Kak Sarah ini aku sempet nangis jujur. Jadi aku tuh nangis ketika dia tuh cerita katanya dia itu sholat ya, dia sholat Hmm. zuhur. Terus dia tuh ketiduran sampai ketiduran nungguin ini kucing sampai sembuh. Aku ini banget. Dia ketiduran di atas sajadahnya dia dan kucing itu tiba-tiba datang ke dia dan kayak berusaha bilang gitu loh, nggak apa-apa, aku mau sembuh kok gitu. Itu bener-bener kayak kena banget gitu Betul, loh. betul, 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 betul. Ya, dan aku yakin kita semua tuh juga pernah ngerasain di mana kita udah bener-bener berusaha sampai capek, sampai titik darah kita yang penghabisan ya Betul, betul. gitu. Sampai seperti posisi seperti itu tuh udah kayak cintanya ke anabulnya dia tuh pasti sudah nggak main-main lah, bukan yang kayak sekedar lucu doang, tapi dia bener-bener sayang sama anabul itu gitu. Walaupun aku juga punya anabul, tapi suatu saat itu pasti aku coba bakal ngerasain itu juga gitu, cepat atau lambat karena uh, anabul itu pasti bakal pergi ninggalin kita. Iya, dan sedihnya mereka bakal pergi tuh ninggalin lebih dulu Betul, biasanya karena umur lifespan yang anabul tuh lebih pendek daripada betul, betul. manusia kayak Dan gitu. endingnya sembuh, tapi beberapa bulan kemudian kambuh lagi si Diponya ini dan pada akhirnya si Dipo meninggalkan Sarah. Gitu. Iya, itu turut berduka Betul, banget betul. itu. Ya, itu emang ini sih nyesek sih. Kayak si Betul, Goel betul, tuh kan aku berusaha ya. Si Goel tuh aku rawat tuh dia sakit tuh kalau nggak salah bulan Januari kalau nggak salah. Awal tuh bulan Januari sakit. Terus kayak on and off terus gitu loh. Sampai ujungnya dia terakhir berusaha sama aku tuh aku lihat mukanya dia udah nggak seger. Dia tuh udah kayak muka dia tuh udah kayak nunjukin aku mau sembuh mah, cuman aku tuh capek gitu. Gitu. Aku jadi keinget kayak sama komentarnya Kak 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 Felicia kalau nggak salah. Ya Kak Felicia coba nanti di Ya, ini nanti aku kasih anunya di itu atas. tentang perpisahan sama Anabul. Jadi perpisahan sama Anabulnya dia itu yang namanya Kulu itu tuh juga nyakitin hati banget. Dia tuh bilang ke Kulu, Kulu kalau kamu mau pergi nggak apa-apa, tapi jangan sampai aku lihat. Tuh, itu kan kayak damn, kerasa Iya banget sih. gitu. Kayak aduh, aku juga ngomong itu gitu ke Goel, aku bilang, kalau kamu nggak kuat nggak apa-apa, tapi aku nggak kuat lihat kamu tuh pergi gitu loh. Dan benar, ketika Kak Fei ini tidur ya, tiba-tiba adiknya tuh manggil, ya udah, ternyata dia udah pergi. Jadi kayak apa ya, anak bul tuh bisa ngerti dia tuh ngomong apa gitu. Dulu si Goel tuh aku juga kasih tahu gini ke dia, El, kalau kamu tuh sudah nggak kuat, nggak apa-apa. Gitu. Cuman kamu tahanlah sehari aja gitu. Dan kamu tahu apa yang dia lakuin hari itu? Dia sehat hari itu. Dia bener-bener kayak makannya lahap ya. Terus dia kayak tidur, kayak mau dia tidur di pelukan gitu dia mau. Meskipun waktu itu kan
emang karena flu dia udah pesing ya kayak jadi pesing-pesing dikit gitu. Cuman ya waktu itu aku nggak peduli gitu. Akhirnya hari itu dia nggak apa-apa. Cuman besoknya dia drop. Jadi kayak apa ya, dia kayak kasih sehari dia tuh nggak sakit Iya. gitu. Itu sih. Itu ada istilahnya nggak sih dok, kayak di Apa dunia sih? manusia yang misalnya ada orang sakit, terus tiba-tiba dia sehat, pengen makan ini, itu ada tandanya kan dok? Iya, kayak Kan, ada iya kan? ada yang kayak gitu Iya memang. kan? Terus Jadi ternyata cuma sehari aja, terus besoknya iya, drop. Dan bener. akhirnya, Ada yang kayak gitu. Itu apa ya, itu wah itu sakit banget iya sih. sih. Dan dan itu tuh nggak bisa disembuhin cuma waktu doang gitu. Terus lanjut ya teman-teman, kita Udah udah nangis. rasa ya kita nggak kuat banget sama Banyak sebenarnya iya ceritanya, banyak banget yang bener kalau aku bacain satu-satu tuh nangis terus. nggak kuat sih Nggak akan sih nggak akan kuat. karena wah ternyata dari teman-teman semua tuh ternyata banyak juga yang kehilangan gitu ya kan. Bener. Kehilangan tuh nggak mesti kehilangan apa ya, kadang kehilangan kontak aja kita aja udah sedih, apalagi dia pergi selama-lamanya Betul. gitu. Terus bentar. Oh ini ntar dok aku anjir gak kuat anjir. Laki kamu laki Kamu nangis gak apa-apa, Bang. kamu nangis ya laki oke. Jadi ada satu lagi cerita yang sangat menarik dari Kak Oli. Jadi dia tuh punya kucing yang namanya Isabel, yang dasarnya dia tuh kucing stray gitu. Dia tuh yang awalnya tuh dia suka banget nyuri. Iya beneran dok, dia tuh suka banget nyuri makanan-makannya Kak Oli, ya kan bahkan 2 kali. Akhirnya di situ Kak Oli kayak, ya udahlah nggak apa-apa, apa namanya kita beliin makan gitu. Nah akhirnya dibeliin makan nih sama Kak Oli, dibeliin wet food, dry food, akhirnya sehat sampai beberapa bulan. Dan setelah itu si Isabel kucingnya ini pergi entah kemana Kak Oli nggak tahu, kayak beberapa bulan. Dan setelah balik kucingnya itu dalam keadaan lemes dan ketika dia bawa ke dokter itu dia tuh kena virus calici. Oh, kayak aku jadi kayak keinget sama ceritanya Dok Jen. Betul. Ya kan? Ini mirip banget, tapi dengan objek yang berbeda dan penyakit yang berbeda. Iya benar. Jadi kalau Dok Jen tuh ceritanya dia pertama kali rescue kucing sama kan juga pertama kali rescue kucing. Aku inget rescue sama aku soalnya. Kita pertama kasih makan tuh karena nggak ada makanan di tempatnya Dok Jen. Dok Jen tuh betulnya nggak pelihara apa-apa ya dulu ya. Kamu tahu nggak kita kasih apa waktu itu? Telur goreng. Jangan ditiru. Emang nggak ada waktu itu, emang benar-benar nggak ada. Dan kita rescue itu ya wis, kucingnya tuh kelaparan banget, daripada nggak kita kasih makan, kita kasih ya kita nggak bumbuin ya dan nggak digoreng ya, direbus aja telurnya. Jadi kita kasih telur rebus waktu itu. Ya habis itu kita belikan makan, kita pergi. Cuman awal pertama itu kita nemu kucing ya kan, nyebur got, bau banget tapi manja. Dan itu sesuai requestnya Dok Jen. Jadi Dok Jen tuh baru kayak 2 hari lalu tuh bilang sama aku, kok pengen piara kucing dengan beberapa kriteria gitu. Dan kriteria itu ada di kucing itu semuanya, termasuk usianya, jenis kelaminnya, terus sifatnya, itu juga semua kayak ibarat request terus dikirim gitu. Dikirim Tuhan gitu ibaratnya. Nah, tuh kucing kita kasih makan ya kan, lama-lama nempel sama Dok Jen. Tiap hari nemenin Dok Jen gitu ya. Tiap hari kayak tidur sama Dok Jen yang pada saat itu lagi terpuruk juga ya, masalahnya lagi banyak. Dia jadi kayak itu adalah satu-satunya yang bukan harapan dia ya, kayak alasan dia tetap harus berjuang. Betul, alasan untuk berjuang itu demi si kucing itu. Aku yakin pasti banyak banget parents yang ngerasain dimana kucing itu selalu ada di waktu yang tepat. Betul. Kita lagi susah-susahnya
terus tiba-tiba ada kucing datang ke kita, terus satunya jadi jawaban. Iya, dan itu bukan nggak selalu tentang waktu ya. Kadang kamu bisa sama kucing itu 7 tahun, atau kamu bisa sama kucing itu cuman mungkin 3 hari gitu ya. Tapi itu bond itu nggak bisa kamu bohongin gitu loh. Mungkin lama sebentarnya itu nggak ngaruh gitu. Dan kucing ini ya dikasih nama Asher, artinya keberuntungan waktu itu. Nah, si Asher ini, aduh, anaknya ya dia sebenarnya cupu. Dia sebenarnya cupu. Dia kan jantan tuh, suka bertengkar sama yang lain, kadang-kadang suka bertengkar sama kucing. Dia sebenarnya cupu, kayak naik pohon gitu. Tapi dia nakal, bukan nakal sih ya, maksudnya aktif banget gitu. Kayak dia naik pohon gitu. Dia nangis-nangis nggak bisa turun. Tapi naik terus dia setiap kali ditolongin gitu kan. Jadinya kan kayak ini banyak tingkah tapi dia cupu gitu. Kucing juga lucu, tapi dia tuh kan emang dasarnya kucing stray, ya kan. Jadi dia tuh suka jalan. Jadi dia tuh suka jalan-jalan, pergi-pergi gitu, dan dia pulang. Tapi pasti pulang. Dia pasti pulang. Suatu hari dia nggak pulang, nggak sampai sebulan sih, paling kayak beberapa hari gitu. Dia tuh nggak pergi, nggak. Dia balik-balik tuh udah sakit. Oh, sama banget nih sama Bener, ceritanya Kak kayak Oli. ceritanya Kak Oli ini sama banget kayak si Isabella ini. Dan apa ya, kita tuh nggak bisa ngejudge apa ya, kayak kucing tuh pinter banget nyembunyiin penyakitnya. Iya, aku sering denger itu, Dok. Ya Kalau nggak kucing sih? itu kita lihat tuh sehat banget nih, sehat, nggak ada masalah, nggak ada. Penipu ulung kalau Iya, aku bilang. bener-bener. Terus tiba-tiba besoknya udah kayak sakit, dan ternyata sakitnya udah parah banget Bener. waktu kita bawa ke vet gitu. Iya, jadi dia nipuin kita gitu loh. Itu yang kita nggak ini. Kalau apalagi kalau kita nggak apa ya, nggak benar-benar, kita perhatian aja bisa miss loh. Iya, benar. Apalagi kalau kita yang cuma nggak begitu ngeliatin, kita lagi sibuk, namanya manusia ya, pasti kan ada kesibukan. Terus tiba-tiba lihat udah kayak gini. Iya, tiba-tiba udah sakit parah gitu sakitnya. Betul. Gitu. Jadi inilah apa namanya, kita tuh nggak bisa ini juga ya, harus nggak bisa ngejudge orang, karena kalau kadang tuh berdukanya lama loh Dok Jen itu. Jadi kan meninggalnya itu tanggal 30 Maret 2020. Jadi Asher meninggal dulu baru Goel. Asher meninggal sekitar 5 bulanan dulu baru Goel. Sampai hari ini ya kan, setiap tanggal 30 Maret Dok Jen tuh nyekar. Oke. Jadi Dok Jen itu masih ke kuburannya Asher sampai sekarang. Meskipun mereka kenalnya sebenarnya bisa dibilang nggak begitu lama. Maksudnya dia pelihara Asher dari Asher ya paling setahunan lah dia tuh pelihara Asher. Tapi itu kayak apa ya, nggak bisa dilepasin gitu loh. Meskipun dianya, Dok Jen ini orangnya kan tidak terlalu ekspresif ya. Betul banget. Tapi kalau sampai sekarang dia masih nyekar ke ini, artinya kan itu dia sangat amat sayang, masih keinget terus gitu. Iya, bener kata Dokian ya. Jadi emosi itu nggak bisa terkekang. Jadi kita bisa aja baru jatuh cintanya itu setelah orang yang ada. Itu sedih banget itu. Iya sih, itu sedih banget. Ada loh yang kita kayak gitu. nggak tahu ini sih apa namanya, we never know seberapa besar kita cinta seseorang, atau seorang itu cinta kita sampai kita kehilangan dia. Betul. Orang lain tidak akan pernah bisa merasakan kita ketika dia belum merasakan. Betul, dia nggak akan tahu gitu loh. Jadi ya mungkin ada teman-teman yang punya cerita yang mirip-mirip, atau ini boleh banget komen di bawah. Atau kalau teman-teman pengen dengerin cerita-cerita para pelayaran atau mau join giveaway-nya, masih ada waktu sampai tanggal 12 Januari 2025. Betul. Boleh langsung di link. Linknya nanti aku taruh di komen ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca-baca nih cerita dari teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman semua juga pada relate. Oh iya, aku juga punya cerita, pengen ngeluarin isi hatinya. Betul, ngeluarin itu sangat penting loh. Iya. Jadi kadang kita kalau udah kayak penuh banget gitu, kita tuh perlu nulis gitu.
Jadi giveaway ini kita bikin itu untuk menjadikan safe space ya buat siapapun yang kepengen bercerita tentang anabulnya, boleh banget ikutan. Tapi Benar. memang kalau memang terlalu berat, nggak mau cerita, it's okay, it's fine. Tuh. Karena dasar dari manusia itu bersosial. Gitu. Siapa tahu kita bisa saling bantu, kita bisa saling sharing dan Saling kita nguatin. juga betul saling nguatin satu sama lain. Gitu. Oke. Sekian dari kita ya teman-teman. Terima kasih untuk Dok Yen yang Sama-sama. sudah memberikan waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen juga di sosial media kita yang saling bercerita. Semoga kita semua bisa saling menguatkan. Oke, aku Iqbal pamit undur diri teman-teman. Dadah. Dadah.